Lu Ming masih dapat mengingat dengan jelas bahwa di wilayah Hong, Qin Qingfei dan Qin Qingshan telah berulang kali mengincarnya. Jika bukan karena kemunculan Yan Kuangtu, dia mungkin tidak akan bisa kembali ke wilayah Tianxuan dan tiba tepat waktu untuk pernikahan Mulan dengan konstelasi suci. Awalnya, karena masalah ini sudah terjadi di masa lalu, Lu Ming tidak punya waktu pergi ke wilayah Hong untuk mencari masalah dengan Qin Qingfei dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua akan mengambil inisiatif untuk melompat ke depan Lu Ming dan membuat keributan. Lu Ming secara alami harus menyelesaikan masalah. Melihat Lu Ming melangkah keluar, ekspresi Qin Qingfei berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Saat itu, Lu Ming bisa bersaing dengan Qin Qingshan, tapi ternyata tidak. Lu Ming, aku lawanmu. Qin Qingshan mengambil langkah maju, auranya meledak saat dia berdiri berhadapan dengan Lu Ming. Lu Ming, kami tidak memiliki pemenang yang jelas dalam pertempuran saat itu. Mari kita lihat siapa yang lebih baik hari ini. Mata Qin Qingshan mengungkapkan keinginan kuat untuk bertarung. Hari ini sangat meriah. Orang-orang di sekitar mereka menyaksikan dengan penuh semangat. Saat ini, seseorang telah mengenali Qin Qingshan. Tentu saja, minat masyarakat sekitar pun tinggi. Hari ini, Gao Qiang, favorit surga terakhir dalam daftar 1000 talenta teratas, Jian Feiliu, dan sekarang, Qin Qingshan, yang lainnya, muncul. Peringkat Qin Qingshan satu peringkat lebih tinggi dari peringkat Gao Qiang. Hehe, sepertinya aku tidak perlu bergerak. Saya ingin melihat betapa berharganya anak ini, hingga berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Gao Qiang mencibir dalam hatinya. Buat perubahan Anda, gunakan seluruh kekuatanmu. Aku akan memberimu 2 kesempatan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jelas sekali bahwa Lu Ming hanya akan memberinya 2 kesempatan untuk bergerak. Dia tidak punya kesempatan lagi untuk bergerak setelah itu. Percaya diri dan arogansi. Kata-kata yang luar biasa. Qin Qingshan berteriak dingin saat aura di tubuhnya meledak. Aura ini sangat dingin dan sepertinya mampu membekukan segalanya. Banyak kristal es muncul di udara dan bahkan udaranya sendiri pun membeku. Tubuh Qin Qingshan menjadi transparan, dan bahkan rambutnya menjadi seputih salju. Qin Qingshan tampaknya telah berubah menjadi manusia es, auranya semakin kuat. Ini adalah keterampilan rahasia garis keturunan Qin Qingshan. Menghadapi Lu Ming, dia tidak berani gegabah. Begitu dia bergerak, dia menggunakan skill pamungkasnya. Memotong. Mati. Qin Qingshan berteriak dan memadamkan cahaya pedang yang besar. Cahaya pedang itu menembus langit dan sangat dingin saat menebas ke arah kepala Lu Ming. Aura yang dia ungkapkan jauh lebih kuat daripada aura Gao Qiang. Murid banyak orang menyusut. Kekuatan tempur Qin Qingshan sangat kuat. Dia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia mungkin tidak hanya berada di peringkat ke-999. Ledakan. Lu Ming berdiri diam dalam kehampaan. Saat sinar pedang hendak mendarat, Lu Ming melayangkan pukulan. Sinar kepalan tangan yang menyilaukan menembus kehampaan dan bertabrakan dengan sinar pedang. Dengan suara keras, pancaran pedang itu hancur. Lumayan, kamu sudah sedikit meningkat, tapi apakah hanya itu saja? Itu terlalu jauh. Lu Ming berkata dengan tenang, nadanya tenang seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Murid Qin Qingshan berkontraksi dengan tajam. Ada rasa tidak percaya di matanya. Lu Ming sebenarnya berhasil menembus serangannya dengan begitu mudah. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Ambil langkah lain. Qin Qingshan melolong panjang. Matanya menjadi seputih salju, dan esensi sejatinya meledak dengan gila-gilaan. Udara dingin di sekitarnya terus menyusut. Suara mendesing. Qin Qingshan menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi bilah es. Seolah-olah hanya ada sebilah cahaya pedang yang tersisa di dunia. Sangat kuat, cepat mundur. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat mundur untuk menghindari terluka oleh cahaya pedang dingin yang tidak disengaja. Namun, Lu Ming masih berdiri dengan tenang di udara. Saat sinar pedang mendekatinya, dia masih melayangkan pukulan. Saat cahaya tinju dilepaskan, cahaya pedang itu hancur. Qin Qingshan mundur karena tidak percaya. Qin Qingshan, meskipun kamu jauh lebih kuat dari Gao Qiang, kamu masih jauh darinya. Sebuah suara samar keluar dari mulut Lu Ming. Kemudian,
Cahaya tombak besar meledak dari tangan Lu Ming dan menghantam Qin Qingshan. Cahaya tombak ini tidak dapat dihentikan. Itu benar-benar terkunci pada Qin Qingshan. Ledakan, seolah-olah Qin Qingshan telah dihantam oleh gunung dewa. Dia terlempar ke tanah, menciptakan lubang besar di jalan di bawahnya. Jika bukan karena para ahli di bawah ini yang bertindak tepat waktu untuk melindungi mereka, separuh kota akan rata dengan tanah. Qin Qingshan telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan dengan begitu menyeluruh dan mudah. Sebelum memulai, Lu Ming menyuruhnya untuk memamerkan kekuatannya dan dia hanya memiliki 2 peluang. Sebelumnya, beberapa orang menganggap Lu Ming terlalu sombong, namun fakta membuktikan bahwa Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia bergerak, Qin Qingshan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Banyak orang di sekitar mereka yang menebak siapa Lu Ming. Dia begitu kuat sehingga bahkan Qin Qingshan, yang masuk dalam daftar 1000 talenta teratas, tidak mampu melawan. Ada terlalu banyak talenta baru. Mereka yang berada di peringkat di bawah 900 dalam daftar terakhir berada dalam bahaya. Ada kemungkinan besar mereka akan dikeluarkan dari daftar, terutama beberapa yang terakhir. Belum lagi peringkat ke-900, bahkan peringkat ke-800 pun bisa tersingkir jika tidak cepat membaik. Banyak orang di sekitar yang berdiskusi dengan kaget. Gao Qiang memandang Lu Ming, tercengang, wajahnya pucat. Sebelumnya, dia sebenarnya ingin memberi pelajaran pada Lu Ming. Dengan kekuatannya, bukankah dia sedang mencari kematian? Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Mesum, mereka semua mesum. Gao Qiang meraung tak berdaya di dalam hatinya. Dia terlalu beruntung hari ini. Di wilayahnya yang besar, ia tak terkalahkan di kalangan generasi muda, yang membuat rasa percaya dirinya sangat meningkat. Dia bahkan merenungkan fakta bahwa dia berada di peringkat terakhir dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia berpikir bahwa dengan bakatnya, dia setidaknya bisa masuk peringkat ratusan besar. Tapi hari ini, kenyataan memberinya pukulan berat. Pemuda acak manapun yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik akan lebih kuat darinya. Saat ini, dia sedih. Qin Qingfei, yang berdiri di samping, juga tercengang. Dalam pikirannya, kakak laki-lakinya selalu kuat dan tak terkalahkan. Namun, dia lemah seperti bayi di tangan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? 7 hingga 8 bulan lalu, Lu Ming masih ditekan oleh saudaranya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sekarang? Bas! Tiba-tiba, sesosok tubuh bergerak dan muncul di hadapannya. Itu adalah Lu Ming. Ark, apa yang kamu inginkan? Qin Qingshan berteriak ketakutan. Ini sangat sederhana. Aku akan mengambil salah satu tanganmu dan kita akan seimbang. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jangan! Qin Qingfei menjerit dan mundur dengan cepat. Jangan sakiti tuan muda Qingfei. Tetua di belakang Qin Qingfei berteriak. Inti esensialnya meledak dan serangan mengerikan menimpa Lu Ming seperti badai. Orang tua ini juga seorang raja tingkat puncak, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia pastilah seorang lelaki tua yang telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun. Dia datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi. Enyah, Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia menendang keluar dan kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak, langsung menghancurkan semua serangan tetua itu. Tetua itu menjerit kesakitan dan tubuhnya terbang jauh, batuk darah. Penonton semakin terkejut. Lu Ming terlalu kuat. Kekuatan tempur orang tua itu jelas tidak lebih lemah dari kekuatan Qin Qingshan. Tapi di depan Lu Ming, dia seperti anak ayam kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Perbedaannya terlalu besar. Memotong. Jari-jari Lu Ming seperti pedang, menebas. Jeritan terdengar dan salah satu lengan Qin Qingfei terangkat. Qin Qingfei menjerit histeris. Enyah! Lu Ming berteriak dengan dingin. Segera, Qin Qingfei tidak berani menangis. Dia menahan rasa sakit dan pergi bersama Qin Qingshan. Dia datang dengan aura sombong dan pergi dalam keadaan menyedihkan. Melihat tatapan kaget di sekelilingnya, Lu Ming sangat tenang. Mengalahkan Qin Qingshan bukanlah masalah besar. Dalam hatinya, dia sudah lama berhenti memperlakukan Qin Qingshan sebagai lawan. Lawan dalam hatinya adalah para raja tingkatan yang berada di peringkat teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik, dan bahkan 10 raja surgawi yang telah masuk ke dalam 600 besar dengan budidaya tingkat raja mereka, dan setara dengan banyak lautan, favorit surga alam jiwa.
Itu adalah lawan sebenarnya. Dia berbalik dan berjalan kembali. Saudara Jian, ayo masuk dan terus minum. Lu Ming berkata, tapi Jian Feiliu tidak menanggapi. Dia sedikit terkejut dan menatap Jian Feiliu. Jian Feiliu sedang melihat ke arah dengan tatapan kosong. Lu Ming mengikuti pandangan Jian Feiliu dan melihat beberapa sosok. Salah satunya adalah seorang pemuda jangkung dengan baju besi bersisik merah, dan yang lainnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Di belakang mereka berdua ada dua orang tua. Jian Feiliu baru saja menatap gadis itu. Namun, gadis itu hanya menundukkan kepalanya seolah tidak berani mengangkat kepalanya. Pemuda berbaju besi skala itu bertepuk tangan dan berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan pakar seperti itu di sini. Tidak buruk, tidak buruk. Bukankah ini saudara Jian? Wang Mang. Jian Feiliu memandang pemuda itu dan berkata dengan suara rendah. Haha, Jian Feiliu, ada apa? Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat Raja Surgawi. Dengan kultivasi Anda, berhati-hatilah agar tidak mati di sini. Sudut mulut Wang Mang sedikit melengkung, menunjukkan sedikit ejekan. Kamu tidak perlu peduli apakah aku hidup atau mati, bukan? Kakak Lu, ayo pergi. Kata Jian Feiliu sambil berbalik untuk pergi. Haha, Jian Feiliu, kenapa kamu tidak menyapa murid magang juniormu? Wang Mang tertawa terbahak-bahak. Lengannya yang kuat melingkari wanita cantik di sampingnya. Tubuh wanita itu bergetar, namun dia tidak berani melawan. Tubuh Jian Feiliu sedikit gemetar dan dia mengepalkan tangannya. Haha, Jian Feiliu, sudah kubilang selama aku menyukai kakak mudamu, dia akan menjadi milikku. Sekarang, dia telah menjadi istriku. Ngomong-ngomong, tubuh dan kulit adik perempuanmu nyaman banget. Wang Mang tertawa terbahak-bahak. Tubuh wanita itu gemetar, tapi dia menundukkan kepalanya dan tidak mengeluarkan suara. Terkikik, Jian Feiliu mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya merah dan giginya terkatup. Apa yang salah? Jika kamu ingin memukulku, mengapa kamu tidak menyerang? Kamu benar-benar tidak berguna. Wang Mang berteriak dengan dingin. Nafas Jian Feiliu menjadi berat. Di samping, mata Lu Ming dan Xian Yanxing menjadi dingin dan aura kuat terpancar dari tubuh mereka. Kakak Lu, Nona Xie, ayo pergi. Kata Jian Feiliu. Suaranya serak dan sepertinya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa situasinya tampak sangat rumit. Dia tidak memahami situasinya dan memang tidak nyaman baginya untuk bergerak. Jian Feiliu melihat lagi wanita itu, lalu berbalik dan melangkah pergi. Ayo pergi, Lu Ming berkata pada Xian Yanxing, lalu berbalik untuk pergi. Kamu benar-benar sampah. Suara menghina Wang Mang terdengar dari belakang. Mereka bertiga tidak kembali ke restoran, melainkan langsung menuju penginapan. Di tengah perjalanan, Jian Feiliu tidak mengeluarkan suara. Matanya merah dan tinjunya terkepal. Setelah kembali ke penginapan, Jian Feiliu membuka mulutnya. Saudara Lu, Nona Xie, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak bergerak sekarang? Kata Jian Feiliu. Wang Mang. Saya ingat orang yang berada di peringkat 700 dalam daftar 1000 talenta teratas bernama Wang Mang. Mungkinkah itu dia? Kata Lu Ming. Jian Feiliu mengangguk dan berkata, itu dia. Tapi aku tidak melakukan apapun. Itu bukan karena peringkatnya lebih tinggi dariku. Itu karena dia adalah keluarga kuno. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Wang. Klan Wang. Keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Lu Ming mengerutkan kening. Itu benar. Jian Feiliu mengangguk lalu menghela nafas. Kekuatan 6 klan besar kuno terlalu menakutkan. Saya tidak takut, tapi saya harus memikirkan sekte pedang emas. Terlebih lagi, aku harus memikirkan juniorku. Apakah 6 keluarga besar kuno benar-benar sekuat itu? Kata Lu Ming. Tentu saja itu ampuh. Lu Ming, menurutku kamu harus belajar lebih banyak. Apakah kamu tidak tahu pengetahuan umum? Xie. Nianxing memutar matanya ke arah Lu Ming. Lu Ming menyentuh hidungnya karena malu. Nona Xie benar. 6 keluarga besar bangsawan kuno memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat itu, ketika Kaisar bela diri Di Yi mendirikan istana surgawi surga Empyrean, terdapat total 9 keluarga bangsawan besar.
Mereka mengikuti Kaisar bela diri di Yi untuk menaklukkan dunia. 9 keluarga besar bangsawan ini disebut 9 keluarga besar bangsawan kuno. Setiap keluarga kuno memiliki warisan dan bakat yang luar biasa. Kemudian, setiap keluarga diberi teknik budidaya tingkat dewa oleh Kaisar bela diri di Yi sebagai teknik budidaya perlindungan keluarga. Sejak itu, 9 keluarga kuno menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, 3 di antaranya menghilang, dan hanya tersisa 6. 6 keluarga kuno ini dapat dikatakan sebagai kekuatan paling kuat di Istana Kaisar Surga. Mereka semua berada di 9 naga di wilayah bela diri langit. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sub-istana di wilayah utama. Perbedaannya terlalu besar. Jian Feiliu menjelaskan. Dia sebenarnya memiliki teknik budidaya tingkat dewa. Mata Lu Ming menyipit. Itu benar. Dikatakan bahwa teknik budidaya tingkat dewa klan kuno melengkapi garis keturunan mereka, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Misalnya, Sekte Pedang Emas saya bisa dikatakan sangat kuat di wilayah cahaya emas. Kita dapat menutupi langit dengan satu tangan dan memiliki ahli embrio roh tahap puncak. Namun, dibandingkan dengan klan kuno, kami masih kalah jauh. Setiap klan kuno memiliki banyak keberadaan alam dewa spiritual yang kuat. Jian Feiliu menghela nafas. Lu Ming mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Keluarga kuno seperti itu dapat memusnahkan Sekte Pedang Emas hanya dengan satu pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Ada apa dengan wanita itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Jian Feiliu tidak menjawab. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Jika saudara Jian tidak mau menjawab, lupakan saja, kata Lu Ming. Ai, tidak banyak. Wanita itu aslinya adalah adik juniorku, dan kami adalah kekasih masa kecil. Suatu ketika, saat kami pergi berlatih, kami bertemu Wang Mang. Wang Mang menyukai kakak mudaku pada pandangan pertama, dan kemudian mengirim seseorang dari keluarga Wang ke Sekte Pedang Emas untuk melamar. Keluarga Wang adalah raksasa, jadi beberapa tetua di Sekte Pedang Emas secara alami bersedia menikahinya. Yang menggelikan adalah kakak mudaku juga bersedia, hehe. Setelah Jian Feiliu selesai, dia menertawakan dirinya sendiri. Tatapan Lu Ming dan Xian Yanxing berkedip-kedip, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Kata-kata Jian Feiliu sederhana, tetapi keduanya bisa menebaknya secara kasar. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan Lu Yao. Dulu, bukankah Lu Yao juga melakukan hal yang sama? Untuk mencapai kekuatan yang lebih kuat, dia telah meninggalkannya. Hal seperti itu tidak hanya terjadi pada Lu Ming. Di dunia seni bela diri di mana yang kuat memangsa yang lemah, hal seperti itu terjadi di mana-mana. Tidak perlu terlalu takut. Saat pertarungan demi keberuntungan karma dimulai, ada aturan di mana-mana. Ketika generasi muda bertengkar, generasi tua biasanya tidak boleh ikut campur. Bahkan jika kita membunuh Wang Mang itu, para tetua keluarga Wang tidak boleh ikut campur. Mata Xian Yanxing menjadi dingin. Itu benar, ada banyak ikan di laut. Saudara Jian, kamu harus meletakkannya. Lu Ming menepuk bahu Jian Feiliu dan tidak banyak bicara. Sulit bagi pihak luar untuk membantu dalam masalah seperti ini. Dia harus menghadapinya sendiri. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Sekarang, hanya ada 20 hari tersisa sebelum dimulainya pertarungan peringkat Raja Surgawi. Lu Ming ingin meningkatkan kemampuannya secepat mungkin dalam 20 hari ini. Para jenius dari 6 keluarga kuno yang mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa benar-benar menakutkan. Lu Ming sendiri telah mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa, teknik naga perang yang sebenarnya. Dia sangat menyadari betapa mengerikannya teknik budidaya tingkat dewa. Teknik naga perang yang sebenarnya memungkinkan dia untuk mengolah 10 kali lipat inti esensialnya. Itu selalu menjadi dasar dari kekuatan tempur Lu Ming yang kuat. Dalam hal ini, meskipun itu adalah teknik tingkat dewa, itu pasti akan sangat menakutkan. Pertarungan untuk mendapatkan peringkat Raja Surgawi pasti akan sangat brutal. Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan duduk bersila di depan pohon kuno pemahaman jalan. Dia mengeluarkan kristal niat bumi dan mulai berkultivasi. Setelah 9 matahari tertinggi muncul dan mengobrol dengan Lian Chang, dia kembali ke kuil tertinggi dan tertidur lelap. Kaca, dia menghancurkan kristal niat bumi, dan sulur niat menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Dan EBSP, kristal niat ini adalah kristal niat bumi kelas menengah.
Dalam sekejap mata, lebih dari 1 hari telah berlalu. Lu Ming telah memajukan konsep bumi ke puncak tingkat 1 yang lebih rendah. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus tingkat atas. Pada saat ini, Lu Ming merasakan sedikit hambatan. Dia sebenarnya menemui hambatan pada pencapaian kecil konsep bumi tingkat pertama. Untuk konsep lainnya, Lu Ming hanya menemui hambatan setelah dia mengembangkannya hingga batas level pertama dalam sekali jalan. Alam esensi bumi memang merupakan alam esensi khusus. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 9 esensi umum. Karena dia telah mencapai kemacetan, Lu Ming berhenti berkultivasi dan berencana berjalan-jalan di luar. Dia membuka pintu dan berjalan keluar, hanya untuk melihat sesosok tubuh lewat dan keluar. Saudara Jian, tatapan Lu Ming berkedip. Sosok itu adalah Jian Feiliu. Saat itu sudah malam dan Jian Feiliu tampak sedikit cemas. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah dan dia mengikutinya. Sosok Jian Feiliu sangat cepat. Dia seperti pantom ketika dia berkeliling beberapa jalan dan muncul di gang yang sepi. Lu Ming menuliskan susunan untuk menyembunyikan auranya dan mengikuti di belakang Jian Feiliu dalam diam. Jian Feiliu tidak memperhatikannya. Apa? Lu Ming muncul di atap sebuah rumah. Dia melihat ke bawah dan melihat seorang wanita di gang. Dia adalah adik magang junior dari Jian Feiliu. Mengapa kamu memanggilku ke sini? Jian Feiliu memandang wanita di depannya dan berkata dengan suara dingin. Kakak senior, apakah kamu benar-benar membenciku? Wanita itu memandang Jian Feiliu dan tersenyum sedih. Benci kamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa memaksanya. Jika aku harus membenci seseorang, aku harus membenci diriku sendiri. Saya membenci diri saya sendiri karena dilahirkan dalam keluarga miskin dan memiliki bakat yang buruk. Tidak peduli seberapa keras saya berkultivasi, saya masih tidak bisa dibandingkan dengan Wang Mang itu. Jian Feiliu menertawakan dirinya sendiri. Kakak senior, saya salah. Saya benar-benar salah. Saat ini, wanita itu tiba-tiba tersenyum sedih. Tubuh halusnya bergetar dan air mata jatuh. Apa yang sedang terjadi? Jian Feiliu mengerutkan kening. Kakak senior, kamu harus menyelamatkanku. Aku ingin meninggalkan binatang itu. Sejak saya mengikutinya, dia tidak pernah memperlakukan saya sebagai manusia. Dia telah melecehkan saya setiap hari. Kakak senior, saya mohon. Aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Wanita itu berjalan ke sisi Jian Feiliu, meraih lengannya, dan terus menangis. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan melihat lengannya dipenuhi bekas luka yang tebal. Semua bekas luka itu berasal dari cambuk. Binatang itu menyiksaku setiap hari, mencambukku, dan meninggalkan luka di tubuhku. Dia bahkan tidak mengizinkanku menggunakan energiku untuk menyembuhkan lukaku. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin meninggalkan dia. Kakak senior, saya ingin meninggalkan dia. Seharusnya aku tidak menyetujuinya. Aku seharusnya tidak setuju. Wanita itu terus menangis, dan air matanya terus mengalir. Binatang, binatang. Jian Feiliu mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tidak baik. Di atap, pandangan Lu Ming tiba-tiba beralih. Tidak jauh dari situ, beberapa seberkas cahaya terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pendekar pedang, kamu berani bertemu kekasih lamamu di belakangku. Kamu sedang mencari kematian. Raungan kemarahan bergema di dunia. Saat berikutnya, 3 sosok mendarat di gang. Wang Mang. Wanita itu menjerit dan wajahnya menjadi pucat. Jian Feiliu, beraninya kamu menyentuh wanitaku. Kamu harus mati hari ini. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Wang Mang. Tubuhnya diselimuti api ungu, dan suhunya sangat tinggi. Dinding rumah dan lantai di bawah kakinya langsung menguap. Temperaturnya sangat tinggi bahkan bisa menguapkan batuan padat. Api yang membakar langit. Murid Jian Feiliu berkontraksi dengan tajam. Teknik api yang membakar langit adalah teknik budidaya tingkat dewa, teknik pamungkas keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga besar kuno. Berdebar, Wang Mang melangkah keluar dan melompat menuju Jian Feiliu. Tombak yang terbentuk dari api muncul di tangannya dan dia menebas ke arah Jian Feiliu. Bas! Mata Jian Feiliu berubah menjadi emas saat pedang emas muncul di tangannya. Cahaya pedang emas menembus malam seolah bisa membelah langit yang gelap. Namun, itu tidak bisa membelah tombak Wang Mang. Ledakan. Suhu yang mengerikan membakar segalanya.
Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Itu diuapkan oleh api. Aliran ki emas dan ungu melonjak ke langit dan ke awan. Jian Feiliu mundur dengan cepat. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan untuk menahan suhu yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Ada pertempuran besar yang terjadi. Keributan yang mengerikan. Di dekatnya, banyak orang yang khawatir dan terbang. Tiba-tiba, sosok muncul ke segala arah. Itulah teknik api yang membakar langit. Dia adalah surga favorit keluarga Wang. Wang Mang? Ini Wang Mang. Dia berada di peringkat ke-700 dalam daftar 1000 talenta teratas. Orang lain sepertinya adalah Jian Feiliu. Dia akan melawan Wang Mang. Beberapa orang mengenali keduanya dan cukup terkejut. Jian Feiliu, hanya ini yang kamu punya. Saya sangat kecewa. Seluruh tubuh Wang Mang bersinar dengan api ungu, membuatnya tampak seperti dewa api. Suhu yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan bahkan udara pun terbakar. Tempat di mana Wang Mang berdiri menjadi ruang hampa. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tombak api itu menembus langit malam menuju Jian Feiliu. Cahaya keemasan di tubuh Jian Feiliu hampir padat. Itu berubah menjadi baju besi emas. Dia memakainya dan cahaya pedang emas meledak lagi. Tapi kali ini, Jian Feiliu mundur lebih jauh. Cahaya keemasan di tubuhnya bergetar seolah akan runtuh. Bas! Bas! Kedua lelaki tua yang datang bersama Wang Mang muncul di samping wanita itu. Salah satu dari mereka meraih bahu wanita itu. Kakak senior, wanita itu berteriak. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku akan membunuh kekasih lamamu hari ini. Wang Mang berteriak dingin dan maju selangkah, menyerbu ke arah Jian Feiliu. Adik perempuan, Wang Mang. Jian Feiliu mengertakkan gigi dan terbang ke langit. Kamu tidak bisa melarikan diri. Wang Mang melangkah maju dengan aura yang mengesankan. Api ungu itu terlalu menakutkan. Kemanapun dia lewat, ruang itu berubah menjadi ruang hampa. Keluarga Wang adalah keluarga kuno. Bakat garis keturunan mereka adalah tipe api, yang sangat mengejutkan. Hal ini terutama berlaku bagi keturunan langsung keluarga Wang. Dikatakan bahwa mereka dapat membangkitkan garis keturunan yang disebut api surgawi ungu tertinggi. Garis keturunan ini, jika dikombinasikan dengan teknik budidaya tingkat dewa, Inferno yang membakar langit, dapat mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Lu Ming tidak terburu-buru mengambil tindakan. Jian Feiliu harus menghadapi masalah ini sendiri. Namun, jika Jian Feiliu dalam bahaya, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tebasan penghancuran emas. Jian Feiliu menggeram. Cahaya keemasan yang menyilaukan di sekujur tubuhnya menyatu seolah-olah terkondensasi menjadi pedang di tangannya. Perasaan yang sangat tajam menyebar dari pedang. Segera, cahaya pedang emas gelap menebas ke arah Wang Mang. Teknik bela diri tingkat setengah dewa. Murid Wang Mang menyusut saat dia mengeluarkan raungan pelan. Segera, api di tubuhnya meningkat tajam. Istirahat ekstrim ungu. Tombak ungu menyembur keluar, menyebabkan ruangan bergemuruh. Ledakan yang mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Cahaya pedang emas gelap hancur dan tubuh Jian Feiliu terlempar jauh. Dia batuk darah di udara. Bahkan ada api ungu di tubuhnya. Mereka terbakar dengan ganas seolah-olah mereka akan membakar Jian Feiliu menjadi abu. Kamu memiliki teknik bela diri tingkat setengah dewa. Sayang sekali Anda tidak mengolahnya dengan baik. Itu adalah teknik bela diri orang lain dan bukan teknik bela diri garis keturunan. Anda ingin menghentikan saya, mati. Wang Mang berteriak sambil melangkah maju dan menyerang Jian Feiliu. Apa yang dia gunakan adalah teknik bela diri garis keturunannya sendiri. Meskipun dia tidak berada di level setengah dewa, dia sangat dekat dengannya. Dengan kombinasi teknik api mengamuk tingkat dewa yang membakar langit dan garis keturunan api surgawi ungu yang ekstrim, dia mengalahkan serangan Jian Feiliu dalam satu gerakan. Teknik bela diri tingkat setengah dewa Jian Feiliu diperoleh dari Gunung Suci Dunia Bawah Tanah. Dia baru saja mulai mengolahnya, jadi itu tidak terlalu kuat. Tentu saja, dia bukan tandingan Wang Mang. Jian Feiliu telah kalah. Apakah dia akan dibunuh oleh Wang Mang? Petik 2. Klan Wang terlalu kuat. Garis keturunan mereka sangat menakutkan, dan dengan tambahan teknik budidaya tingkat dewa, siapa yang bisa mengalahkan mereka? Dia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan di level yang sama.
Jian Feiliu kuat, tapi dia tidak bisa lepas dari kekalahan. Itu benar. Selama ini, 10 Raja Surgawi teratas dalam peringkat Raja Surgawi ditempati oleh 6 keluarga kuno. Posisi teratas dalam peringkat Raja Surgawi juga ditempati oleh para jenius dari 6 keluarga kuno. Jangan bicara tentang daftar Raja Surgawi. Bahkan yang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas ditempati oleh 6 keluarga besar kuno. Hanya setelah kebangkitan Sekte Mayat Surgawi barulah ada orang jenius yang bisa bersaing dengan orang jenius dari 6 keluarga besar kuno. Di tengah seruan semua orang, tombak Wang Mang telah menebas ke arah Jian Feiliu. Tampaknya kekalahan Jian Feiliu sudah dipastikan. Ledakan. Pada saat ini, pancaran tinju yang besar menembus kehampaan dan menuju ke arah Wang Mang. Siapa di sana? Kamu berani menyerangku secara diam-diam. Wang Mang berteriak dengan marah. Dia mengubah arah tombaknya dan mengayunkannya ke arah pancaran tinju. Ledakan. Terjadi ledakan keras, dan tubuh Wang Mang bergerak sedikit, mundur 3 langkah. Sesosok ramping melangkah keluar dan berjalan ke arah Jian Feiliu. Itu adalah Lu Ming. Saudara Jian, kamu baik-baik saja, kata Lu Ming. Saudara Lu, aku minta maaf karena telah mempermalukan diriku sendiri. Orang ini sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Jian Feiliu sudah memadamkan api di tubuhnya dan terengah-engah. Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum dan menatap Wang Mang, matanya memancarkan semangat juang yang kuat. Teknik budidaya tingkat dewa, teknik api yang membakar langit. Saya akan mencicipinya hari ini. Itu kamu. Wang Mang mengenali Lu Ming dan mencibir, "Nak, jangan berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu mengalahkan sampah yang berada di peringkat terbawah daftar 1000 talenta teratas. Jika Anda ingin merasakan nyala api yang membakar langit, bersiaplah untuk dibunuh. Dengan hanya kamu, aku khawatir kamu tidak sedewasa orang lain." Lu Ming tersenyum tipis. Meskipun teknik budidayanya kuat, itu juga tergantung pada siapa yang mengolahnya. Tidak dikatakan bahwa seseorang akan menjadi kuat dan tak terkalahkan setelah mengolah teknik budidaya tingkat dewa. Ambil contoh teknik naga perang yang sebenarnya. Jika orang lain mengolahnya, mereka mungkin tidak dapat berkultivasi ke alam tertinggi dan memiliki 10 kali lipat energi sebenarnya. Kekuatannya akan berbeda tergantung siapa yang mengolahnya. Maksud Lu Ming jelas. Wang Mang belum menguasainya. Kata-kata yang luar biasa. Mata Wang Mang menyipit, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan terus menyerang Lu Ming. Dia mengayunkan tombaknya, membakar segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Lu Ming melemparkan tinju bintang peledak dan melayangkan pukulan. Sinar pertama berisi 2 konsep langit dan bumi, guntur dan api. Ledakan. Cahaya tinju dan tombaknya bertabrakan, menciptakan ledakan yang dahsyat. Kekuatan yang sangat kuat. Ternyata Anda telah memahami 2 keinginan. Sayangnya, ini hanya level 1, dan Anda ingin menghentikan saya. Membunuh. Wang Mang melangkah maju, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi api. Seolah-olah matahari ungu muncul di langit malam. Ada semakin banyak orang di sekitar. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul dan memperhatikan dengan cermat. Sebagian besar orang-orangnya adalah raja tingkat puncak yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran daftar Raja Surgawi. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memahami kekuatan tempur orang lain dan membandingkannya dengan dirinya sendiri. Beberapa dari mereka bahkan masuk dalam 700 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, dan beberapa dari mereka adalah penatua yang sangat kuat. Alam niat yang dipahami Wang Mang adalah alam niat api. Jelas sekali dia telah mencapai level 2. Ah, benarkah? Kalau begitu, tambahkan 1 lagi. Mentalitas angin juga meledak. Ketiga mentalitas tersebut bergabung dan meledak, mendorong kekuatan tinju bintang yang meledak hingga ekstrim. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, seberkas cahaya memenuhi langit, menerangi seluruh kota. Lu Ming tidak bergerak, tapi Wang Mang mundur. 3 maksud. Mustahil. Ekspresi tidak percaya melintas di mata Wang Mang. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mampu mengembangkan ketiga niat tersebut hingga tingkat seperti itu. Istirahat ekstrim ungu. Aura Wang Mang meledak saat dia melakukan teknik bela diri garis keturunan kelas atas tingkat surga. Api ungu itu sepertinya mampu menembus segala rintangan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak memenuhi standar.
Lu Ming mencibir dan inti penting dalam tubuhnya beredar dengan liar. Baru saja, Lu Ming tidak menggunakan semua inti esensialnya. Jika dia menggunakannya sekarang, dia akan menghancurkan siapapun yang levelnya sama dengan esensi sejatinya. Cahaya tinju dari tinju bintang yang meledak bahkan lebih menakutkan. Lu Ming melancarkan lusinan pukulan dalam sekejap. Setiap pukulannya seperti bintang jatuh, terbang menuju Wang Mang. Ledakan, ledakan, suara ledakan terus terdengar. Setelah beberapa lusin ledakan, sosok Wang Mang mundur dengan cepat, darah tumpah dari mulutnya. Dia terluka dan sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Sialan, serang dan bunuh dia. Wang Mang berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sosok kedua tetua itu berkedip-kedip dan mereka menerkam Lu Ming. Kedua tetua ini sama-sama berada di tingkat raja tingkat puncak, tapi mereka pasti sudah hidup sangat lama. Selain fakta bahwa alam langit dan bumi mereka belum menembus ke tingkat kedua, mereka sangat menakutkan dalam semua aspek lainnya. Kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Wang Mang. Keduanya bergabung dan menekan Lu Ming. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memukul dua telapak tangan berturut-turut. Kedua telapak tangan ini biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Penjara yang menekan seni surga. Dengan dua suara tumpul, kedua lelaki tua itu mundur dengan cepat, darah muncrat dari mulut mereka. Para penonton di sekitarnya terkejut. Dua tetua yang kuat menyemburkan darah dari telapak tangan Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming sekali lagi mengejutkan semua orang. Rambut panjang Lu Ming berkibar tertiup angin. Dia berjalan maju dan mengejar kedua tetua itu. Nak, berhenti. Suara Wang Mang terdengar. Dia berdiri di belakang adik perempuan Jian Feiliu, dan aura kekerasan menyelimuti dirinya. Nak, jika kamu berani menyerang lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhnya? Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka Wang Mang begitu hina sehingga dia akan menggunakan nyawa Feng Ting untuk mengancamnya. Feng Ting adalah nama murid junior Sister Jian Feiliu. Melihat Lu Ming telah berhenti, ekspresi Wang Mang berubah menjadi menyeramkan. Bocah, hancurkan kultivasimu sendiri. Kalau tidak, wanita jalang ini akan mati sekarang. Hahaha, Wang Mang, kalau tidak salah, wanita ini adalah istrimu, kan? Lu Ming tertawa. Anda mengancam saya dengan nyawa istri Anda. Apakah seekor anjing memakan kepalamu? Juga, yang disebut murid dari keluarga kuno itu seperti kamu. Saya benar-benar telah membuka mata saya. Lu Ming tidak menyangka Wang Mang begitu tidak tahu malu. Dia sebenarnya menggunakan istrinya sendiri untuk mengancam Lu Ming. Lu Ming terdiam. Bang, Lu Ming terus melangkah maju dengan tatapan mengancam, jika kamu ingin membunuhnya, silakan saja. Aku bahkan tidak mengenal wanita ini. Namun, saya khawatir Anda, Wang Mang, harus menanggung nama baik karena membunuh istri Anda dan mengancam musuh Anda di masa depan. Ledakan, ledakan, telapak tangan Lu Ming menyerang dan menekan segalanya. Kakak laki-laki itu memuntahkan seteguk darah dan salah satu lengan mereka meledak. Sial, mundur. Wang Mang meraih Feng Ting dan segera mundur. Kedua tetua itu juga mundur dengan cepat. Lu Ming tidak melanjutkan. Dia masih mengkhawatirkan kehidupan Feng Ting. Jika Wang Mang benar-benar menjadi gila dan membunuh Feng Ting, Jian Feiliu mungkin akan merasa tidak enak. Jian Feiliu, kamu sampah. Apakah Anda hanya tahu cara bersembunyi di balik orang lain? Jangan khawatir, saat aku kembali, aku akan mengawasi jalang ini. Semua ini karena kamu. Suara marah Wang Mang terdengar. Kakak senior. Wajah Feng Ting menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Adik perempuan. Mata Jian Feiliu merah dan dia mengepalkan tinjunya tapi dia tidak berdaya. Dan kamu, bocah nakal, tunggu saja. Beraninya kamu menyakiti orang-orang keluarga Wang saya. Akan kulihat bagaimana kamu mati. Wang Mang segera berteriak pada Lu Ming dan pergi bersama anak buahnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Baru saja, dia memiliki kemampuan untuk membuat Wang Mang tetap tinggal, tapi lalu bagaimana jika dia tetap tinggal? Konsekuensinya adalah akhir dari Feng Ting akan menjadi lebih menyedihkan, dan bahkan Jian Feiliu pun akan terlibat. Dia tidak takut, tapi dia harus mempertimbangkan Jian Feiliu dan Feng Ting. Jian Feiliu melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Mang dan dalam keadaan linglung.
Lalu, tubuhnya mulai bergetar. Sampah, aku sampah. Jian Fei dan Liu Nanan bergumam pada diri mereka sendiri. Saudara Jian, Lu Ming mengerutkan kening. Kondisi Jian Fei Liu sedang tidak baik. Sampah, saudara Lu, aku adalah sampah. Aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai dan hanya bisa menyaksikan dia diintimidasi dan dipermalukan. Katakan padaku, apakah menurutmu orang sepertiku layak disebut favorit surga? Apakah kamu masih layak hidup di dunia ini? Mata Jian Fei Liu lesu dan dia tampak putus asa. Seolah-olah dia telah kehilangan seluruh semangat juangnya. Lu Ming mengerutkan kening. Jian Fei Liu berada dalam kondisi berbahaya. Hati seni bela dirinya berada di ambang kehancuran. Ledakan. Aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Tombak panjang muncul di tangannya. Sinar tombak yang tajam diarahkan ke glabella Jian Fei Liu. Jian Fei Liu merasakan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya keemasan bersinar di tangannya dan pedang tempur emas muncul. Dia memblokir pancaran tombak dan mundur dengan cepat. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Saudara Lu, apa maksudnya ini? Apa maksudmu? Aku akan membunuhmu." Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. "Bunuh aku. Mengapa kamu ingin membunuhku?" Jian Fei mengungkapkan ekspresi tidak percaya. "Apa gunanya sampah sepertimu di dunia ini? Pukulan kecil dan kamu sudah tidak bisa pulih, apa gunanya mengembangkan seni bela diri? Sebaiknya aku mengirimmu pergi." Aura Lu Ming sombong dan suaranya yang jernih melanjutkan, jalan seni bela diri penuh duri dan kesulitan. Yang perlu kita lakukan bukanlah mundur, tapi maju dengan berani. Dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa menghancurkan segalanya. Jika kamu ingin menyelamatkan kakak mudamu, kamu harus menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga kamu bisa meremehkan semua orang. Apakah menurutmu seorang raja yang mulia akan mempunyai nyali? Bukankah nenek moyang keluarga kuno semuanya berawal dari manusia biasa? Apa gunanya keluarga Wang? Selama aku cukup kuat, aku sendiri yang bisa menjadi keluarga kuno. Suara Lu Ming seperti bel yang besar, terus-menerus menyerang hati dan jiwa Jian Fei Liu, menyebabkan tubuh Jian Fei Liu bergetar. Kekuatan, kekuatan, iya, selama aku punya kekuatan yang cukup, aku bisa menyelamatkan suster junior. Selama aku punya kekuatan, aku bisa menghancurkan segalanya. Jian Fei Liu bergumam pada dirinya sendiri. Jejak cahaya perlahan kembali ke matanya. Lalu, dia menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Sepertinya ada dua pedang dewa emas yang menembus langit. Pedang tempur emas muncul di atas kepalanya, seolah bisa menghancurkan langit. Pada saat ini, Jian Fei Liu sepertinya telah menyadari sesuatu dan berubah. "Saudara Lu, terima kasih banyak untuk ini." Jian Fei Liu membungkuk pada Lu Ming sebagai rasa terima kasih. Kali ini, itu terlalu berbahaya. Hatinya terhadap seni bela diri hampir runtuh. Jika hati seni bela dirinya runtuh, budidayanya tidak akan bisa maju lagi. Dia bahkan mungkin diserang oleh iblis hatinya dan menderita penyimpangan qi. Kata-kata Lu Ming seperti pencerahan yang membangunkannya. Bahkan menyebabkan dia mengalami transformasi. Dia memahami teknik seni bela diri dari garis keturunannya, teknik seni bela diri garis keturunan yang bahkan lebih kuat. Dia sangat berterima kasih kepada Lu Ming. "Saudara Jian, tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya berbicara dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ayo pergi." Kemudian, keduanya kembali ke penginapan. Namun, kerumunan di sekitar sedang berdiskusi dengan hangat. "Siapa anak itu?" Kata-kata yang besar, "Kamu benar-benar meremehkan keluarga Wang." Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kuno. Dia sungguh sombong dan tidak tahu tempatnya. Tunggu dan lihat saja. Orang terpilih dari klan Wang tidak akan melepaskannya. Wang Mang hanya dianggap biasa di klan Wang. Suara diskusi menyebar dan segera, berita pertempuran itu menyebar. Keesokan paginya, Lu Ming, Xian Yanxing, Jian Fei Liu, dan 29 ahli sekte pedang logam lainnya terbang ke arah barat. Tablet Raja Surgawi ada di sana. 100 mil jauhnya, sebuah tablet batu besar menjulang ke langit. Tingginya 1000 meter dan lebarnya ratusan meter. Tidak ada kata-kata di satu sisi tablet batu itu. Itu benar-benar kosong, dan ada 27 anak tangga batu di bawahnya. Tangga batu itu sangat besar dan panjang.
Dapat dilihat bahwa 7 anak tangga teratas berwarna merah tua, tetapi tidak ada seorang pun di atasnya. 20 anak tangga batu di bawahnya berwarna abu-abu, warnanya sama dengan tugu batu. Ada banyak angka dalam 20 langkah ini. Satu demi satu, mereka duduk bersila di tangga, seolah sedang berkultivasi. Apalagi jumlah penduduknya menurun dari bawah ke atas. Anak tangga pertama memiliki jumlah orang paling banyak, dan semakin tinggi, semakin sedikit orang yang ada. Hanya ada satu sosok yang duduk bersila di anak tangga ke-19, dan tidak ada seorang pun di anak tangga ke-20.